Definisi kakak sendiri tuh marketing itu bukan menjual kayak banyak kan yang salah mengartikan marketing itu sama aja lah kayak sales gitu kan, atau marketing itu sama aja kayak penjual-penjual yang lain lah gitu. Public speaking ini kan termasuk ilmu komunikasi ya, dimana kita itu hidup itu pasti sosialisasi, nggak mungkin sendiri gitu ya. Meskipun nggak ketemu langsung, online juga ini kita komunikasi kan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Trik Podcast, ngobrol dulu aja bareng saya Ngeliat Mawan, dan kali ini kita udah ditemenin sama seorang mahasiswa di STE Gici Bogor nih, namanya Kak Nofida Siti Nur Saida. Assalamualaikum Kak Ida. Kok Kak Ida sih? Waalaikumsalam, Mangga. Gitu. Kak Novi aja ya, Kak Novi ya? Iya, Kak Novi boleh. Kak Ida nggak apa-apa, manggil apa aja. Tapi pernah dipanggil Kak Ida nggak? Nggak pernah sih. Oh, berarti ini pertama kali dipanggil Kak Ida kan? Iya, the first time. Oke, Kak Novi gimana nih kabarnya? Alhamdulillah baik. Kamu gimana Baik. kabarnya? Ya, Alhamdulillah aku juga sehat walafiat. Alhamdulillah. Tapi kita belum bisa ketemu bareng nih Kak, belum bisa ketemu secara langsung nih. Iya, kita belum meet up gimana gitu ya. Iya, rencana apa nih? Rencana apa nih? Enggak bercanda. Kak Novi sekarang lagi sibuk apa nih? Kayaknya lagi sibuk banget dari kemarin di chat gitu kan, jarang banget. Mohon maaf ya. Jadi sebenarnya sekarang itu kesibukannya itu kan selain kakak juga kan diem di ini ya di kampus dan jadi staf pendaftaran juga. Jadi banyak emang sekarang itu mahasiswa baru dan beasiswa baru juga. Dan sekarang juga sebenarnya kakak masih di kampus nih saat ini, kalian bisa lihat backgroundnya. Ya karena emang tadi juga abis kayak nge-coach para beasiswa baru kayak gitu. Nge-coach ini ya, calon mahasiswa baru. Oh ya, calon mahasiswa baru. Untuk beasiswa. Nge-coach beasiswa baru sih lebih tepatnya. Jadi mereka itu kayak dilatih presentasi juga kayak gitu, dilatih mentalnya. Jadi kakak nge-coach kayak gitu. Oke, keren dong. Tadi yang datang berapa orang tuh, banyak kan? Banyakan sih, sebenarnya itu ada hampir 20-an sih hari ini. Besok berapa tuh jadwalnya? Pasti ada jadwal kan? Di jadwal belum tahu sih, belum tentu, soalnya ya kadang emang suka jadi tiba-tiba nih kamu jobdesknya ini kayak gini kayak gitu lah. Ya ampun, sibuk banget nih kakak nih, kayaknya sampai sekarang pun masih di kampus nih. Rencana jam berapa pulang? Kira-kira jam 10-an mungkin. Sekalian ngerjain tugas kampus gitulah. Sekarang kita record jam berapa nih? Jam setengah 9? Wah, mungkin jam setengah 11 bisa jadi. Waduh, jangan sampai kemalaman nih Kak, atau kadang ini ya, ternyata suka nginep di kampus. Iya bener, emang kadang suka nginep di kampus ya, emang ada mesnya juga. Iya, tapi kan gimana ya kalau misalkan nginep di kampus, emang orang tua di rumah nggak ada yang khawatir gitu? Maaf ya. Mohon maaf ya, di sini rame. Iya, santai aja. Ya karena emang ini kan termasuk ruang staffnya ya dia, jadi mungkin kalau ada yang bolak-balik ya, gitulah. Iya, nggak apa-apa. Oh, yang tadi pertanyaan yang tadi belum dijawab tuh. Oh, apa emang pertanyaannya? Mohon maaf. Santai aja, nggak apa-apa kok. Iya, nyantuy ini. Iya, tadi kan kakak bilang nginep di kampus gitu kan, sampai nggak pulang, itu nggak ada yang khawatir apa orang rumah? Enggak sih, emang sebelumnya juga kan kita harus konfirmasi dulu kan ke orang tua otomatis. Jadi bilang ke ayah atau misalkan ke mama, bilang kalau misalkan nginep gitu di kampus kayak gitu. Terus diperbolehkan? Boleh sih kakak mah. Oke, baik. Termasuk manusia yang dibebaskan gitu, malah sampai kadang itu kakak kadang tuh ya kalau misalkan izin nih, misalkan hari ini bilang sama teman, nanti tuh nggak ditanyain lagi gitu. Nggak ditanyain kabarnya lagi gitu, udah di mana? Ditanyain. Oh, berarti orang tua kakak mungkin udah naruh kepercayaan yang besar nih buat kakaknya. Oh iya, alhamdulillah sih segitunya mah. Apalagi kan kalau pesawat tuh perempuan biasanya kan dikungkung gitu lah.
Kadang mah orang tua mungkin overprotective gitu ya. Tapi ada sisi baiknya sih, yang overprotective itu mereka kan mempunyai cara tersendiri ya. Orang tua itu punya cara tersendiri untuk menyalurkan kasih sayang mereka kepada anaknya. Mungkin kalau misalkan orang tua kakak juga kadang ada sedihnya dibebasin kayak gitu, tapi kadang ngelihat orang tuanya overprotective gitu kan, ya ampun kayaknya sayang banget, kok kalau gue tuh gak ditanyain gitu kan. Kadang kayak gitu kakak tuh mikirnya. Ya punya keluh kesah sendirilah bagian dibebaskan dan yang di overprotective kan. Iya pasti ada plus minusnya sih. Tapi waktu awal-awal pertama minta izin nih, Pak aku mau izin nginep di kampus ya, banyak kerjaan kampus soalnya, itu langsung diizinin nggak waktu awal? Iya langsung, iya udah gitu. Langsung ya ampun? Iya udah gitu aja. Nggak ditanya alasan juga sih kakak. Nggak ditanya alasan juga? Enggak. Berarti banyak banget kesempatan buat survive nih kak. Oh, yeah. Tapi kalau misalkan main genre-nya main gitu paling ditanya kemana gitu. Berarti gitu suka main jauh nih pasti nih. Iya lumayan lah. Ke gunung gitu kan? Iya suka banget kakak. Dulu juga kakak pas sekolah ikutan Sispala sih, jadi sering hiking kayak gitu. Cuma sekarang karena udah jadi mahasiswa gitu ya, jadinya rada jadwalnya rada ini jadi jarang hiking sekarang. Tapi kalau setiap tahun disempet-sempetin kan? Tahun ini belum sih, ya disempetin lah, cuma ya waktunya. Emang nggak gembor apa itu hiking mulu gitu kan? Naik. Kalau misalkan udah biasa mah enggak sih dek, malah kadang kakak itu sehari 3 kali bolak-balik naik turun gunung. Naik turun gunung? Iya. Jadi misalkan udah nyampe puncak, terus kita turun, terus ke puncak selanjutnya, nanti turun, nanti balik lagi kayak gitu. Itu seriusan maksudnya? Seriusan? Ada ini nggak sih? Ada yang pas pulangnya tiba-tiba kakinya memar gitu? Kakinya bengkak? Enggak sih, paling kakak pernah jatuh aja gitu dari hampir tebing. Terus pernah jatuh kan batu tuh licin, jadi pernah jatuh gitu doang sih. Oh, kepleset gitu ya gara-gara licin? Kepleset, iya. Wah, kayaknya enak banget gitu ya kalau orang yang cerita tentang hiking gitu kan, ke gunung-gunung gitu. Tapi kalau aku sendiri nggak berani buat ke gunung. Banyak resikonya gitu, banyak banget resikonya. Resiko dari apa nih? Pertama dari keselamatan yang pasti, yang pertama dan utama. Ya banyak sih, yang kedua karena dingin kan, aku juga terlalu kuat sama dingin. Terus yang ketiga izin orang tua. Kalau kakak gimana caranya supaya ini ya waktu itu bisa sampai hiking gitu ke gunung, sampai bolak-balik naik turun gunung? Kalau kakak mah gini deh kan, kakak itu kan ikut Sispala ya. Nah kakak bilangnya pembina kakak itu komandan karena beliau itu mantan dari Basarnas, udah pensiun dari Basarnas. Nah jadi emang beliau itu sering ngajakin kakak hiking, traveling. Jadi traveling itu turun tebing, turun jembatan. Jadi jembatan, kamu tau gak sih kalau misalkan jembatan jalan layang tuh ya. Nah jadi tuh kita tuh sering traveling gitu, turun dari jembatan itu. Jadi orang kadang yang naik motor, naik mobil, angkot sering ngeliatin kayak gitu. Sering ngeliatin ini orang ngapain gitu ya. Iya orang ngapain gitu kan. Gak apa ya, kayak misalkan rame-rame turun tangga turun tali kayak itu, kayak ngapain gitu. Tadi kan kakak sempat kayak cedera kecil, tapi nggak cedera juga sih, ya paling kepleset doang gitu ya. Iya. Tapi awal-awal pernah nggak sih kayak langsung kaki bengkak gitu, terus kayak otot-ototnya pecah gitu? Iya pasti, otot tuh kerasa ketarik banget, apalagi kalau misalkan belum biasa ya. Pertama kali hiking itu segitu tuh masih kaki gunung, tapi udah nggak kuat. Jadi tapi sampai sekarang masih suka gitu kan, bahkan ada rencana lagi nih kayaknya. Iya pengen, rencana mah pasti. Nunggu liburan dulu berarti. Nunggu budget juga. Oke, itu ada boneka apa tuh kak? Bagus banget. Oh, salpo kamu ini ya? Oh iya. Boneka dari Gici itu, kelihatan nggak Gici? Iya kelihatan. Iya, jadi ini boneka wisuda gitu. Itu burung hantu ya? Iya, Iya, kenapa burung hantu? Kenapa nggak kucing? Karena burung hantu itu emang terkenal jenius kan ya, hewan yang jenius. Kalau di kartun-kartun juga kan mereka sering dijadiin jadi ilmuwan, ya gak sih? Iya, dijadiin profesor kayak itu. Mungkin
si burung hantu itu melambangkan seperti itu. Iya keren juga tuh. Mau satu. Kirim online nih. Oh boleh ntar lewat JNE gitu kan. JNE salah ngomong deh kayaknya. Sekarang masih buka pendaftaran Kak? Masih, untuk pendaftaran itu ditutup terakhir Agustus ya. Agustus pokoknya. Agustus itu udah gelombang berapa berarti? Udah ketiga. Udah gelombang ketiga? Sebenarnya Agustus awal itu udah harus daftar ulang sih. Jadi tapi masih membuka pendaftaran sampai Agustus pertengahan. Iya masih ngasih keleluasaan buat calon mahasiswa ya? Iya masih. Mungkin ada yang bingung nih Kak, aku kayaknya harus mana ya? Harus ke SIE atau harus ke universitas atau harus ikut ujian mandiri dan lain-lain. Mungkin STIE Gici Business School ini adalah salah satu jawaban buat mereka kali ya. Nah mungkin mereka tuh bingung cara daftarnya gimana sih Kak? Cara daftarnya, nah kalian teman-teman itu kan misalkan ada yang mau cara mendaftarkan diri ke Gici itu bisa OTS on the spot, jadi bisa datang langsung ke kampusnya gitu ya. Mungkin kalau misalkan kan ada orang yang malu-malu gitu ya, nyampe di pintunya juga bingung masuknya gimana gitu kan, kemana gitu ya. Nanti bisa hubungin kakak aja, nanti bisa minta nomornya ke kamu aja gitu kan. Nah terus bisa juga lewat online, karena kan sekarang juga kan emang terkendala COVID ya, jadi apa-apa itu online kayak gitu, jadi bisa online. Oke, kalau untuk online nanti dikasih link di deskripsi ya? Oh iya baik, nanti di deskripsi. Oke baik. Kalau untuk on the spot, mungkin ada yang nanya lokasinya di mana sih, alamatnya di mana sih gitu. Untuk on the spot itu jadi Gici itu ada beberapa cabang ya, jadi memudahkan gitu. Ada yang di Bogor, ada yang di Depok, ada Jakarta, sama ada Bekasi. Nah untuk kakak sendiri, kakak itu ada di Bogor. Nah untuk di Bogor itu ada di Jalan Pahlawan nomor 33 Empang Bogor. Jadi mungkin yang pada tahu ya, kalau misalkan Kebun Raya Bogor, Mall BTM dan Keramat Empang Bogor gitu. Pasti tahu lah yang sering ziarah mah. Tahu nggak kamu? Tahu. Jadi nanti kalau misalkan lewat jalan-jalan gitu ya ke daerah sana, kalau mau main aja, nanti samperin gitu. Saya kenal adik kakak di sini, siapa? Kanovi gitu. Nggak apa-apa, main aja. Oke, jadi trik friends yang bingung nih jawabannya nih udah dikasih tahu kan salah satu jawabannya, dan banyak banget ya cabangnya, bukan cuma di Bogor doang kan. Temen aku juga ada nggak yang ke situ kemarin? Oh iya, Aisyah ya. Iya. Boleh nyanyiin? Ada lagunya tuh Aisyah. Aisyah. Jangan ntar banyak yang baper. Kanovi, dari tadi tuh aku perhatiin kakak ya, ngomongnya tuh lancar banget gitu. Kakak berarti banyak banget pengalaman buat ini ya, public speaking ini ya? Iya lumayan sih alhamdulillah, jadi public speaking. Jadi emang kakak juga emang turun dari kampusnya sendiri mengajarkan kakak itu buat public speaking kayak gitu sih. Berarti untuk seluruh mahasiswa wajib public speakingnya lancar berarti? Jadi nggak wajib harus pro gitu ya, kan jadi tekanan kalau kayak gitu, jadinya diajarkan sedikit demi sedikit kayak gitu. Wah berarti ini salah satu keunggulannya juga ya, karena public speaking sekarang tuh wajib lah, kategorinya wajib gitu buat orang-orang. Iya, menurut kakak juga penting sih, karena public speaking ini kan termasuk ilmu komunikasi ya, dimana kita itu hidup itu pasti sosialisasi, nggak mungkin sendiri gitu ya. Meskipun nggak ketemu langsung, online juga ini kita komunikasi kan. Makanya emang kalau misalkan public speaking itu menurut kakak juga penting, apalagi, tapi yang paling penting itu mental sih Dek. Jadi kepercayaan diri, mentalitas, karena kalau misalkan kita nggak punya kepercayaan diri, nggak pede nih ya sama diri sendiri, ya percuma gitu. Gitu. Ada juga yang modal nekat doang ya, yang modal nekat, tapi public speakingnya nggak lancar gitu loh. Itu gimana nih pandangan kakaknya? Kamu? Oh, aku sih. Oh ada, ada yang mungkin modal nekat. Nah tapi seenggaknya dia itu udah ada niat sendiri kan. Jadi mereka itu misalkan public speakingnya nggak lancar, nah mereka bisa melatih dengan cara ngomong terus menerus. Jadi kalau misalkan kita itu nggak hanya teori, kalau misalkan mau bakat dalam suatu bidang, tapi kita juga harus sering praktekin. Kayak misalkan contohnya aja bahasa Inggris deh.
bahasa Inggris juga kan kalau misalkan teori doang kayak gitu juga, kayak misalkan ngapalin verb ya, kayak ngapalin kosakata gitu, kayak misalkan I itu aku, you itu kamu, kalau misalkan dihafalin terus nggak bakal nempel-nempel, kayak misalkan masuk kuping kanan keluar kuping kiri gitu ya, kecuali kalau misalkan kita dipraktekkan. Nah kalau dipraktekkan pasti bakal terbiasa ke depannya. Termasuk ini ya, termasuk mental juga ya, ada yang public speaking-nya bagus, bukan public speaking ya, speaking-nya bagus tapi nggak public gitu, cuman buat personal doang gitu. Oh nggak public, jadi caranya biar nge-public kayak gitu. Nah iya, mentalnya mungkin ya. Mentalnya, jadi kalau misalkan kayak misalkan dia baru berani kayak speaking itu ke orang-orang tertentu doang, kan ada yang kayak gitu ya. Banyak. Dan dia belum berani nge-public speaking, jadi kadang orang tuh kayak misalkan dia pendiam, tapinya di depan orang yang tertentu tuh dia kayak takilan kan, kayak gitu kan, banyak yang kayak gitu ya. Nah makanya dia nggak berani untuk ke semua orang kayak gitu kan. Nah mohon maaf ya. Sampai aja. Banyak gangguan deh, mohon maaf. Nah terus jadinya untuk dia tuh bisa public speaking kayak gitu. Jadi dia itu coba untuk melatih kayak misalkan di hadapan banyak orang, dan gak hanya orang yang dia kenal aja. Kayak misalkan di kampus kakak juga mengajarkan kepada beasiswa barunya juga kan, mereka nggak semua pro dalam presentasi kan kayak gitu. Presentasi juga kan termasuk public speaking ya dia. Jadi tuh kadang dites kayak misalkan di depan tukang jajan, tukang parkir, suruh presentasi kayak gitu. Padahal mah kalau misalkan menurut logika apa ya, ngapain sih gitu kan presentasi depan tukang parkir ya gak sih? Ngapain gitu di umum, orang gak kenal siapa sih tuh, ngapain gitu kan? Tapi itu tuh ada makna tersembunyinya. Jadi mereka itu mencoba untuk speaking di orang yang gak kenal kayak gitu, dan mencoba speaking buat di hadapan orang banyak biar mereka terbiasa public speaking kayak gitu. Kalau dari aku SMP ya, dari mulai SMP tuh udah mulai dituntut supaya bisa presenting kan, supaya bisa public speaking juga. Cuman ada yang memberatkan juga nih, dari di beberapa siswa tuh merasa keberatan harus dituntut supaya bisa public speaking. Kan kalau kita ingat nih ya, kalau kita ingat presentasi waktu SMP, ada PowerPoint, ada yang ngeklik doang gitu kan ya, bagian gak bisa ngomong, ada yang diem doang gitu kan. Ya, emang kadang tuh jangan boro-boro SMP lah, sampai SMK juga kan kayak gitu ya. Kalau misalkan dibikin kelompok nih, kelompok kamu tuh kayak gini, bikin makalah atau apapun gitu, nanti presentasiin. Pasti yang ditunjuk itu dia yang sering presentasi. Bener dia banget. Yang jago ngomong gitu kan. Nah, yang lain udah lu aja, lu kan yang biasa presentasi gitu kan. Nah, sebenarnya itu tuh salah loh. Jadi sebenarnya salah sebenarnya. Jangan menyuruh orang. Kalau misalkan kamu tuh kalau misalkan kamu mau bisa, harus kamu jadi mulai dari sendiri. Otomatis nanti yang keterusan bisa itu si orang itu, karena kamu yang nyuruh si orang itu, ngerti gak? Iya, paham. Nah makanya itu jadinya emang tadi juga kan kamu bilang kan ya, ada orang yang modal nekat doang, tapi dia nggak tahu cara speaking. Nah menurut kakak itu adalah awal mula gimana mereka ada perkembangan, karena awal mula semua pekerjaan atau misalkan apapun juga itu kan dari niat. Yang penting nekat dulu, berani dulu kayak gitu. Berarti kalau mental nekat lah itu udah jadi modal utama gitu kak? Iya, modal utama. Kadang kakak juga suka bukan insecure sih, iri ya, sama orang yang dia itu nekat berani, kayak misalkan saya pengen ini, terus misalkan jauh kan, terkendala apa-apa, tapi mereka tuh nekat berani. Karena mereka itu tahu kesempatan itu tuh meskipun datang berkali-kali, tapi nggak sebagus kesempatan yang pertama kayak gitu. Oh iya, jelas kesempatan tuh nggak bisa datang 2 kali kan. Saat kesempatan datang menghadapi kita, kadang ada yang nggak ngambil kesempatannya karena mereka takut, resikonya tuh ada gitu. Mereka nggak mau ngambil resiko kan. Iya, kadang mereka itu, karena kita itu pasti kalau memilih sesuatu ada resiko, ada keuntungan ya. Nah, kadang orang itu keuntungannya ini tuh kadang kalah sama resikonya. Kadang selalu banyak mikir, nanti gue kalau milih ini, nanti gue bakal gini. Kalau gak jadi bakal gini. Nah, kadang mereka itu kalah sama resikonya. Makanya Bob Sadino, kamu kenal Bob Sadino? Iya. Ya. Nah, Bob Sadino pernah bilang, orang sukses itu kebanyakan suksesan orang bodoh daripada orang pintar. Kenapa? Karena orang bodoh itu dia gak terlalu banyak mikir,
Tapi kalau orang pinter itu terlalu banyak mikir apa? Mikir resiko. Jadi nggak ada action gitu ya? Nggak ada action. Jadi kan yang penting itu action kayak gitu. Emang greget juga sih ngelihat orang tuh yang punya potensi tapi dia nggak mau action tuh, gregetan kan kita jadi temennya gitu. Iya kadang gini loh, kita tuh punya temen yang pinter ya, tapi dia tuh malu gitu gak sih, jadi greget sendiri gitu kan. Kadang makanya ya hayu dong. Kadang kita juga kan kan kalau misalkan keberanian itu emang dari diri sendiri ya. Dari orang tuh orang hanya bisa memotivasi doang, tapi kadang si orang itu ada yang malu, insecure kayak gitu. Jadi tugasnya kita ya hanya bisa memotivasi mereka aja gitu kayak gitu. Karena itu mah dari diri mereka sendiri. Kalau mereka yang udah kekeh nggak mau, gimana gitu, susah kayak gitu kan. Padahal resiko yang mereka tanggung tuh nggak besar gitu. Kayak contohnya cuma gugup, terus dapat komentar dari orang. Komentar pun ini komentar yang sifatnya membangun gitu kan. Contohnya gini lah, kalau lagi ada pensi, pasti kan ada penampilan dari setiap kelas. Setiap kelas pun harus ada perwakilan nih. Nah ada yang ditunjuk. Pasti orangnya gitu juga kan. Dia pun yang udah terbiasa tampil, awalnya emang merasa malu gitu. Kayak nih contohnya aku lah. Aku dulu malu banget buat tampil di depan kan, apalagi ke atas panggung. Pas pertama naik panggung tuh gemeteran banget, beneran gemeteran banget. Normal. Iya, normal waras. Tapi 1 menit setelah itu, 1 menit kemudian tuh hilang rasa gugupnya karena apa? Banyak banget apresiasi dari teman-teman gitu loh. Ya kadang itu yang bisa bikin kita enjoy sih ya. Makanya tips buat gak gugup gitu ya, kan banyak yang gue tuh sebenarnya pengen gitu ya, tapi gue tuh gugup kalau misalkan di hadapan orang banyak. Nah tipsnya itu yang pertama itu sebelum kalian memulai atau pertunjukan atau apapun lah pokoknya gitu, atau speaking apapun, jadi relaxing dulu diri sendiri. Atau kalau misalkan ada beda-beda orang ya, ada yang orangnya loncat-loncat dulu gitu buat nge-relaxing diri gitu ya. Terus ada yang banyak minum air putih gitu kan. Terus ada yang lihat-lihat video yang mereka suka dulu sebelum memulai sebelum mulai bilangnya. Kayak action mereka speaking mereka, pokoknya itulah. Iya, pokoknya tampil di depan umum gitu intinya. Nah, jadi pertama itu relaxing diri dulu. Terus yang kedua itu anggaplah kalau misalkan kalian nyamannya itu, anggap kalau misalkan kalian nyamannya itu sendirian gitu ya. Misalkan bisa mengekspor diri sendiri itu kalau misalkan hanya ada 1 orang doang gitu. Nah, anggap si penonton itu tuh nggak ada. Atau anggap si penonton itu tuh kayak batu mati, pohon mati, atau apapun itu. Benda mati. Iya, benda mati intinya. Anggap aja hadirinnya kayak gitu. Terus ada lagi tipsnya, kalau misalkan gak bisa mengimajinasi gitu kan, mengimajinasi kosong. Jadi anggaplah kayak misalkan gini, si orang-orang itu gak kenal kok sama gue, ngerti gak? Jadinya apapun yang gue eksplor tuh ya hak gue, ini tuh panggung gue. Jadi si orangnya juga gak kenal sama gue yang punya panggung ini, ya gue bisa nge-explore diri sendiri kayak gitu, bahasa sendirinya gitu. Terus ada lagi tipsnya itu, jangan kalau misalkan gampang grogi, jangan lihat mata orang. Jadi lihatnya tuh asal sekilas aja, jangan kayak mata tajam nge-explore orang satu-satu gitu kan. Jadinya kan kalau orang yang suka ngeblank, tiba-tiba ngeblank kan gitu. Jadi jangan terlalu fokus ke mata si orang-orang, jadi asal ngelihat sekilas aja gitu. Kalau saran dari kakak mah kayak gitu. Kakak. Ini menarik banget loh, karena ada 4 saran yang 4 saran yang apa ya, pokoknya ngena banget lah. Yang pertama relax, yang kedua anggap aja nggak ada tuh orang, nggak ada gitu kan. Terus yang ketiga jangan natap mata penontonnya. Terus yang keempat tadi apa kan? Kok lupa ya saya juga ya. Tadi pokoknya relax. Terus udah gitu anggap aja penontonnya nggak ada. Oh itu kalau misalkan itu anggap aja si orang itu nggak kenal sama kita. Jadi kita yang menguasai panggung, kita yang punya gitu. Kalau yang aku rasain sih ini loh, yang tadi yang poin ketiga, yang anggap aja orang tuh nggak kenal sama kita. Jadi seolah-olah kita tuh punya rasa tidak peduli terhadap lingkungan sekitar di kondisi itu ya. Iya. Di kondisi itu bukan di segala kondisi. Itu juga yang kakak terapin sih. Kadang kalau kakak misalnya ke suatu tempat, jujur kakak juga orangnya pemalu ya, pemalu pendiam gitu.
Pokoknya pemalu gitu. Baru Jadi tahu lo kan? pemalu, segini pemalu loh. Pemalu. Jadi kalau misalkan kadang ke suatu tempat nih, kayak misalkan ke orang yang hebat-hebat gua, atau misalkan ke suatu event atau acara yang kita tuh nggak tahu kayak gimana kan. Jadi kadang kakak tuh suka mikir gini, orang itu nggak kenal kok sama gua gitu kan. Maksudnya ya santuy aja. Kadang kakak tuh Enjoy suka aja kan, enjoy aja gitu. enjoy aja ya, karena orang itu nggak kenal ini sama gua gitu. Jadi dia itu nggak tahu gua tuh kayak gimana gitu. Kalau kakak gitu sih. Kakak udah bisa ngasih tips kayak gini berarti dulu pernah ngalamin dong. Dulu waktu Iya, masih pernah. awal-awal kan. Iya pernah banget. Berarti dulu waktu awal-awal pernah gugup juga, pernah grogi juga, pernah ngeblank juga nggak? Sering. Bukan pernah lagi, sering. Kalau boleh tahu dulu pas kapan sih pas pertama kali ini ya perform gitu, action lah. Pertama kali itu kakak umur 4 tahunan kalau nggak salah. 4 tahunan itu masih kecil banget loh, udah berani ngomong, udah berani pick up. Iya, jadi 4 tahunan itu kakak itu emang dipush kan sama orang tua kakak, jadi suruh pidato ceramah. Jadi udah 4 tahun itu kakak udah ceramah di masjid jami kakak. Terus dari situ kakak tuh sering ngafalin 5 lembar, bukan 5 kaca ya, 5 lembar. 5 lembar buku gitu ya. Terus sering kalau misalkan ada acara-acara, kakak sering ceramah dari 4 tahun itu ke desa ini, ke desa itu, dari situ sih. Terus kakak juga emang kadang ngeblank, tapi kakak tuh jadi sering ngafalin. Jadi yang penting tuh kita tahu poin-poin inti. Jadi kita bisa mengembangkan si poin-poinnya tersebut kayak gitu. Biar gak ngeblank. Berarti dulu sempat ini ya, sempat ikut-ikut lomba-lomba gitu kan? Kayak Iya. lomba-lomba khutbah gitu. Iya. Wah sering banget, berarti sampai sekarang pun masih sering ini ya, speak up gitu kan. Kayak kemarin tuh, tadi pagi ya, tadi siang ya. Buat Apa? nge-coach itu mahasiswa baru. Malam sih, sekarang masih sebenarnya. Oh sekarang masih? Ya mereka masih pada latihan rajin tuh. Itu makanya kata-katakan juga gimana dari diri sendiri, kalau diri sendiri niat ya pasti mereka melatih terus kayak gitu. Yang pertama sih bener niat. Yang Iya. kedua tadi ya modal utamanya apa? Ini ya mental ya, Iya, mentalitas. mental. Mentalitas buat berani speak up, berani unjuk gigi. Pokoknya keberanian pun jadi poin utama supaya kita sukses kan. Iya. Apalagi kalau ini ya, masalah speaking itu kaitannya sama komunikasi. Komunikasi ini bagus banget dan baik banget dimanfaatkan untuk marketing, bener nggak Kak? Iya, benar. Pasti itu mah poin utama buat marketing. Iya, poin utama. Jadi ini buat orang-orang yang mau jadi marketing ini harus bisa banget yang namanya speak up. Iya. Jangan malu-malu gitu kan. Mentalnya pun harus dibangun ya nggak? Iya. Kadang makanya marketing itu orangnya kadang bukan malu-malu tapi malu-maluin. Malu-maluin karena dia malu-malu. Kayak gitu. Oh mungkin dari penonton ada yang ini, ada yang ya marketing itu apa sih Kak gitu. Mungkin Kakak boleh jawab. Marketing itu definisi kakak sendiri ya. Banyak kan kalau misalkan definisi menurut orang-orang terkenal buku gitu ya. Definisi kakak sendiri itu marketing itu bukan menjual kayak banyak kan yang salah mengartikan marketing itu sama aja lah kayak sales gitu kan. Atau marketing itu sama aja kayak penjual-penjual yang lain lah gitu. Nah, tapi lebih tepatnya itu marketing itu bukan hanya menjual tapi juga kayak bukan melindungi gitu. Jadi si marketing itu beda sama sales. Kalau sales itu hanya memasarkan. Kalau marketing itu dia yang membuat rencana-rencananya. Jadi dia membuat strategi, membuat rencana, udah gitu dia juga yang memasarkan. Dan setelah kalau misalkan memasarkan, nah dia yang menjaga si konsumen. Kan kalau misalkan orang-orang yang hanya menjual itu kayak misalkan udah beli misalkan konsumen, udahlah tinggal aja kan, itu mah gimana mereka. Nah kalau misalkan marketing ini dia itu masih menjalin hubungan baik dengan si konsumen kayak gitu. Berarti beda banget ya pemikiran masyarakat. Iya, tuh beda. sales sama marketing tuh sama aja, malah bahkan ada gini loh, ada title yang namanya sales marketing kan. Ya, sales marketing. Nah, sales marketing itu juga itu malah termasuk marketingnya, bukan si marketing, tapi termasuk si marketing. Jadi marketing itu kan tadi kata kakak itu yang dia itu yang bikin strategi,
Dia yang bikin kayak misalkan bagaimana sih memasarkan kayak gitu. Nah si sales inilah yang memasarkan kayak gitu. Berarti stigma para masyarakat umum ini salah ya, salah maksudnya sales dan marketing itu berbeda. Yang sering masyarakat jumpai itu berarti sales kan, bukan marketingnya kan? Iya. Nah sales itu termasuk salah satunya itu dari marketing kayak gitu, bagian dari marketing. Salah satu bagian dan ujung tombak kali ya, ujung tombak ke customer gitu ya? Iya, jadi dia yang memasarkan kayak gitu. Dan banyak juga stigma itu dari masyarakat itu marketing itu kadang penipu. Iya. Penipu. Karena gini kayak penipuan. Kayak iklan doang itu mah bohongan gitu. Kayak gitu kan. Terus juga banyak yang kayak misalkan dibeli bla 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 bla, ini mah penipuan. Ya nggak sih? Nah, banyak banget kan yang kayak gitu, soalnya emang banyak oknum itu yang salah yang gak bertanggung jawab menggunakan kata marketing gitu. Nah, padahal di situ tuh marketing sendiri itu mereka itu dalam memasarkan itu nggak boleh membohong-bohongi sebenarnya. Tapi sekarang itu banyak yang melebih-lebihkan. Kayak misalkan pemutih ini tuh memutihkan bla 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 bla, tapi kenyataannya enggak, karena itu sebenarnya tuh nggak boleh marketing kayak gitu. Jadi yang namanya marketing itu harus jujur, tapi bagaimana cara menarik orang dengan cara jujur, tapi bukan dengan cara bohong yang berlebihan kayak gitu. Tapi sekarang mah banyak banget yang iklan tuh berlebihan banget gitu, berlebihannya banget gitu kan, makanya banyak kayak apa sih penipuan kan kayak gitu ya. Oke, lanjut ya Kak, tadi ada masalah dikit. Terus banyak banget iklan yang kayak gini Kak, kayak 99,99% kuman hilang misalkan. Atau wajah putih gitu. Nah itu tuh intinya mereka nggak menjamin kalau kayak gitu. Kalau misalkan 100% otomatis menjamin, dan kalau misalkan gak 100% banget faktanya, mereka bisa dituntut. Ngerti gak? Iya, nah, benar. Tapi kalau misalkan 99,9% berarti dia nggak terlalu menjamin kayak gitu. Jadinya yang nggak masalah ke merekanya. Jadi masih ada 0,01% sebuah keraguan gitu ya? Iya, nah makanya itu jadi itulah termasuk taktik marketing, strategi marketing gitu. Pokoknya marketing tuh pemikirannya harus beda banget nih pola pikirnya tuh, kayak menarik customer dengan cara yang halus kan. Wah, keren banget lah pokoknya. Jadi kita tuh masuk ke otak mereka, ngerti nggak? Apa yang mereka pikirkan kayak gitu. Jadi harus emang tahu pikiran, jalan pola pikir mereka gitu, konsumen. Iya. Jalan pola pikir masyarakat tuh seperti apa maunya gitu kan. Berarti bukan cuma marketing yang harus bisa kayak public speaking. Yang lebih ditekankan itu yang langsung terjun ke lapangan kan, salesnya ini. Semua sih ya. Semua. Karena dari kalau misalkan nggak hanya yang terjun doang ke masyarakat, kayak misalkan jangan jauh-jauh deh, kayak misalnya gini nih. Kayak perusahaan ya. Kan ada manajer, karyawan, sama bagian marketing. Nah, bukan hanya marketingnya yang bisa komunikasi si karyawan, si manajernya juga harus bisa komunikasi dong. Kalau misalkan si karyawan sama manajernya nggak bisa komunikasi, bagaimana mereka bisa ngomong ke si pemasaran, ngerti gak? Iya benar. Makanya semuanya harus bisa komunikasi buat biar nggak salah paham di tengah-tengah. Kayak misalkan contohnya marketing ya, kan ada kepala divisi marketing paling atas misalkan, terus ke bawahannya. Kalau misalkan si divisi marketing ini nggak bisa komunikasi, nanti kayak misalkan ini harganya itu 100.000. Nah, terus si salesnya itu bingung kan 100.000 itu yang mana? Ini sedangkan produknya banyak. Tapi pas udah gitu pas dijual misalkan 100.000 semua. Nah, nanti pas datang ini Pak 100.000. Kok 100.000 semua sih? Saya bilang 100.000 itu yang ini doang. Nah, kan jadi miskom ya kalau gitu. Jadinya kan yang dimarah itu bawahan gitu kan. Kalau misalkan atasan tuh gak mau tahu gitu kan perangnya. Ya kayak gitu. Berarti bener ya, kalau stigma bahwa komunikasi ini wajib untuk semua orang, entah apapun levelnya, entah apapun title-nya, pokoknya wajib harus bisa komunikasi. Iya, pasti. Karena nggak jauh-jauh sih Kak, karena kita juga sendiri ya sebagai makhluk sosial, saling butuh satu sama lain.
harus dong yang namanya komunikasi, bener gak? Iya, jangan jauh-jauh deh, gini deh, yang nggak bisa komunikasi ke publik juga, kan otomatis punya keluarga dong. Ngomong ke keluarganya juga itu termasuk komunikasi. Berarti komunikasi ini luas banget ya, nggak Iya. cuma virtual doang ya? Iya lah, komunikasi luas banget. Ngomong juga kayak misalkan bikin status video itu juga termasuk komunikasi. Walaupun tanpa ini ya, non verbal gitu ya. Iya. Karena itu misalkan kamu bikin video nih. Video kayak misalkan saya bla 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 bla. Tapinya kan itu meskipun kamu yang ngomong sendiri, tapi kalau misalkan diupload kan otomatis jaringannya sosial semuanya, sama aja komunikasi ke semua jaringan sosial. Bahkan komunikasi pun tidak sebatas kata-kata ya. Iya. Kita bisa mengkomunikasikan sesuatu melalui visual ataupun video, bener gak? Iya betul. Sandi juga bisa kan komunikasi? Oh iya, bener iya. Waduh, kita jadi belajar komunikasi gini nih Kak. Iya. Emang luas lah pokoknya mah. Kayak kuliah malam gitu. Oh iya kuliah malam ya? Ya ampun. Oke, balik lagi ke sales ya Kak. Ya. Dengar sih sales ini kan memasarkan produk langsung ke masyarakat nih, langsung ke customer. Katanya di target nih, katanya ya. Bener nggak sih? Iya, target sih yang namanya, bukan hanya sales ya, marketing. Intinya marketing itu target. Contohnya itu banyak kan marketing galeri, kamu sering lewat kan kalau misalkan jalan-jalan ada marketing galeri kayak gitu. Nah itu ya. Iya, benar. Itu marketing itu target. Terus kayak asuransi juga, mohon maaf, itu kan ditarget. Maksudnya perusahaan asuransi juga kan target. Pokoknya tuh kalau misalkan mereka itu emang ada target-target tertentu karena emang mereka bidangnya memasarkan. Otomatis si perusahaan itu ada target. Kalau misalkan nggak ada target, otomatis nanti si statistika penghasilan perusahaan itu nggak teratur, mau naik atau rendahkah, jadinya nggak. Nanti tiba-tiba kalau misalkan nggak ditarget, nanti tiba-tiba turun. Nanti si stabilan perusahaan itu nanti bakal terguncang gitu. Makanya kenapa harus ditarget. Berarti kalau misalkan ada marketing yang nggak mencapai target itu bakalan dimarahin dong Kak? Karena bisa mengganggu kestabilan perusahaan kan, nggak naik progresnya. Tergantung perusahaannya ya, kalau kayak gitu dimarahin lah. Jadi pastinya kalau marketing itu kan kerja, misalkan pastinya kalau misalkan dimanapun ada kontrak. Nah ketentuan di kontrak itu pasti ada, kalau tidak mencapai target itu akan kayak gimana. Jadi sesuai perusahaan itu mah kembali lagi perusahaannya, apakah dimarahin atau misalkan ada yang lain, atau misalkan kayak ganti rugi kah, atau misalkan ada yang sebodo amat gitu kan, tapi di poin. Ada yang kayak gitu. Tergantung. Berarti sebelum tanda tangan kontrak tuh udah ada persyaratan dan ya setuju nggak nih kalau misalkan nggak mencapai target bakalan ada sanksi apa gitu. Makanya saran kalau misalkan mau kemanapun yang ada kontrak, baca teliti dari awal sampai akhir dan tanyakan yang tidak mengerti. Saran tuh harus kayak gitu. Kan kadang orang kalau kontrak, oh tahu kok ini mah kayak gini-gini, asal tanda tangan aja. Jangan kayak gitu, pokoknya meskipun panjang, kan kadang kontrak itu panjang ya, beberapa lembar, males banget bacanya gitu ya. Tapi baca karena emang itu tuh penting. Kadang ada yang nggak ngebaca karena ya udahlah yang penting dapat kerjaan gitu kan, daripada baca lama-lama atau kadang ada yang kayak gitu sih. Tapi emang saran dari kakak mah emang harus dibaca dulu, soalnya nanti ujung-ujungnya kalau misalkan gak sesuai ekspektasi kita, ngegibah, dosa kan jadinya nyesel sendiri nantinya. Iya kan, emang sering lihat sih ya di jalan-jalan suka ada yang bagiin brosur gitu kan ya, apalagi untuk usaha-usaha yang baru launching, yang baru buka gitu. Itu yang aku rasa sedih ya, yang ada orang yang nggak menerima gitu kan. Apa salahnya sih ngambil brosurnya supaya sales atau marketing itu seneng gitu kan? Iya, kadang, dan itu tuh yang kakak rasakan. Asik. Pengalaman. Jadi emang kalau misalkan marketing itu kan ada suka dan duka. Jadi ya dukanya itu ya gitu, kalau misalkan kita bagiin brosur, kadang emang orang tuh banyak, bukan hanya beberapa tapi banyak yang gak peduli gitu kan. Jadi brosur tuh ya kadang mah diambil tapi dibuang depan kita lagi, kayak gitu. Kadang itu parah sih, itu parah banget. Iya, itu parah.
Tapi kadang juga ada orang yang baik, kayak misalkan kalau misalkan gak mau, jadi dia kayak nolak halus kayak gini kan, ada itu. Terus ada juga yang ngambil tapi nanti di belakang tuh brosur tuh banyak sampah. Jadi kakak pernah bagiin brosur di daerah, suatu daerah. Nah terus pada ngambil tuh banyak tuh, wah apresiasi dong kakak, banyak yang ngambil gitu kan. Terus pas gak lama jalan ke belokan ada tempat sampah itu penuh banget sama brosur. Jadi mereka ngambil langsung buang kayak gitu. Gitu lah apa nama. Ini pesannya ya buat masyarakat yang mungkin mendengarkan podcast ini. Tolong dong hargain seorang sales dan marketing ya. Iya, kadang kita juga suka greget ya. Apa sih emang ngambil doang gitu ya? Mau beli apa enggak itu mah terserah. Ya seenggaknya hargain. Sama halnya kayak misalkan orang yang lagi ngomong, kan kadang mah nggak didengerin ya, apa salahnya sih cuma merhatiin, kadang kayak gitu kan suka gregetan sendiri. Nah ini salah satu penyebab komunikasi ya. Iya benar, salah satu penyebab. Nah mereka itu nggak merhatiin, tapi asal denger doang, dan mereka menyebarkan balik apa ya, hoax gitu. Jadi nggak sesuai fakta yang si tokoh utama itu ngomongin, jadinya kan menyebar bener luas, jadinya itu bisa fatal sih kayak gitu. Ya dengan karena penyebab sepele ya, ada satu kata yang nggak dia dengar karena miskomunikasi ataupun salah persepsi dan dia sebarin menjadi hoax. Hoaxnya pun menyebar luas gitu, wah itu fatal banget sih akibatnya. Malah kadang yang lebih terkena itu hoaxnya, bukan faktanya. Sering terjadi. Udah nggak aneh lagi lah itu mah. Iya udah nggak aneh lagi gitu. Berarti kalau kita ambil kesimpulan untuk komunikasi ini wajib banget ya untuk seorang marketing. Yang jadi modal utama juga yang pasti niat nih. Ada lagi nggak sih menurut kakak ya kriteria untuk seorang marketing itu seperti apa sih baiknya? Kriterianya yang pasti dia harus percaya diri ya. Kalau nggak percaya diri, ya gimana mau memasarkan produknya? Ragu-ragu gitu kan, ke orangnya malu-malu, ragu-ragu gitu kan, ya gimana mau targetnya tercapai kalau misalkan seorangnya nggak percaya diri gitu. Pasti yang pertama itu percaya diri. Terus yang kedua itu pasti komunikasinya ya, ilmu komunikasinya. Harus jago ngomong lah intinya mah. Terus yang ketiga itu, ini bahasa kakak sih ya, secara kasarnya itu jago ngeles. Jadi jago ngeles di sini tuh jadi apa ya, kita tuh seakan-akan pinter tapi padahal mah gimana gitu, ngerti gak? Jadi belum tentu kita tuh kayak pinter, jadi jago ngeles. Kayak misalkan orang ngasih alasan gini, kita juga ngasih masukan. Nah jadi jago ngeles kayak gitu. Itu harus ilmu sih marketing. Udah gitu juga tadi kan percaya diri kan, udah gitu apa sih namanya, jago komunikasi, jago ngeles, tekad, mental yang kuat, mental sama fisik yang kuat. Soalnya percuma kalau misalkan pede ya, terus komunikasi udah bagus, ngeles apalagi gitu ya. Pokoknya anak marketing itu jago lah kalau diajak debat. Bisa jadi diajak debat gitu ya. Nah, terus juga mental harus kuat, karena kenapa? Otomatis kita ditekan kan. Harus target sekian, dan realita itu kalau misalkan namanya mengajak orang, otomatis gak mungkin sesuai ekspektasi gitu ya. Realitanya mungkin ada yang nggak capai, atau mungkin kayak ada masalah problem tertentu. Nah makanya itu kenapa harus kuat mental dan kuat fisik juga. Yang namanya mental udah apa ya, kayak terkuras mentalnya, kayak sakit mentalnya, itu pasti fisik juga kena. Jadi otomatis kayak capek, kayak apa, jadi cepet sakit karena emang si mentalnya itu ini apa sih namanya, lelah gitu. Makanya itu emang harus kuat mental sama kuat fisik, dan jangan baperan. Susah kalau yang baperan. Nanti kalau misalkan kakak pernah pengalaman paling ini ya, paling banget kakak pernah nawarin ke orangnya malah mau nyantet kakak, bayangin.
Nyantet. Iya, shock dong. Shock dong, gak nanggung nyantet lah, gue aja gak kenal, baru kenal gitu kan maksudnya. Ya, orangnya tuh bener-bener ngegas langsung nyantet, gak nanggung-nanggung gitu. Kalau misalkan yang lain tuh kadang kayak misalkan penipu lah apa gini lah kan, kayak itu mah. Nah ini langsung nyantet gitu kan. Makanya kalau misalkan orang yang baperan kan langsung, wah gimana, udah gitu kalau misalkan abis disentak juga kan, kalau orang yang baperan nangis, jadi ngedon gitu kan. Nah makanya jangan baperan lah kayak gitu. Nih untuk ini ya, untuk mungkin ada yang cita-citanya mau jadi head marketing, kepala marketing. Ini kriteria yang harus kalian miliki nih. Nggak cuma mental yang kuat, nggak cuma fisik yang kuat, tapi juga nggak boleh baperan. Komunikasi utama harus diperbaikin lagi ya nggak Kak? Iya betul. Kayak Kakak ada ini nggak sih, ada pesan nggak buat adik-adik yang mungkin cita-citanya yang aku sebutin tadi ya, mau jadi kepala manajer lah, mau jadi kepala marketing lah. Ada pesan nggak nih yang mau Kakak sampaikan? Kalau pesan dari kakak mas ya, cukup simple, asik, cukup simple. Pokoknya jadi diri kalian sendiri ya. Jangan kata orang lain. Dan mohon maaf ya, jangan juga hanya kata orang tua. Karena yang menjalani itu kita sendiri. Kita yang tahu talent kita yang tahu kita tuh di mana sih bakat kita itu di mana. Pokoknya jadi diri sendiri, jangan dengerin kata orang lain. Kan kadang misalkan orang tuh dilema, kayak misalkan orang lain tuh gini, kitanya juga jadi ikut ke bawah ya. Pokoknya jangan dengerin, harus jadi diri sendiri, terus tekadin diri sendiri, dan tekad tujuan kamu nanti planning ke depan itu mau jadi apa. Jadi tujuan kamu tuh harus jelas mau jadi apa, kayak gitu. Jadi saran dari kakak mah gitu, terus jangan lupa bahagia. Jangan lupa bahagia, kayaknya itu nggak akan lupa deh. Nggak akan lupa bener nih. Karena bahagia itu kadang bagi beberapa orang itu susah. Jadi bahagiaan bukan bahagia, bahagiaan. Pura-pura bahagia. Pura-pura gitu. Pura-pura bahagia intinya. Udah kayak lagu. Oh iya, udah kayak lagu ya. Iya, tapi nggak tahu tuh lagu apa. Oke, Kak Novi, thank you banget nih udah sharing-sharing kan ilmunya, tipsnya, itu bermanfaat banget, apalagi pengalamannya. Wow, ini sangat bermanfaat ya untuk aku sendiri pribadi, terutama untuk para penonton yang mendengarkan ya. Semoga kakak sehat terus, semangat. Iya, amin. Udah mulai sibuk soalnya kan ya. Terima kasih juga udah diundang di sini. Pokoknya the best banget lah pengalaman. Terus kamu juga tetap kreativitasnya hebat. Kakak salut sama kamu, jadi bikin YouTube yang tentang yang berfaedah gitu ya. Hebat. Oke, thank you banget Kak, udah dapat apresiasi tadi, udah mau diganggu juga waktunya kan. Iya. Oke, sehat terus ya Kak. Pokoknya jangan lupa ditonton terus Trik Podcast Ngobrol Dulu Aja. Saya Angger Muhammad dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.